Sahabat, pernahkah kita merasa hidup begitu berat? Semua usaha sudah dilakukan, semua jalan sudah dicoba, tapi hasilnya tetap saja gagal. Ada orang yang usahanya tampak lancar, kliennya banyak, strategi bisnisnya rapi, tapi tiba-tiba bangkrut seolah tanpa alasan. Ada orang lain yang memiliki harta berlimpah, rumah megah, mobil mewah, gelar dan kehormatan, namun hidupnya kosong. Setiap hari ia tertawa, tapi hatinya hampa. Ia tidak pernah benar-benar merasa bahagia. Ada pula orang yang tak pernah meninggalkan salat, rajin berzikir setiap pagi, aktif beramal, namun hidupnya penuh kesulitan. Doanya seakan tak pernah menembus langit. Pertanyaannya, mengapa semua itu bisa terjadi? Apakah ini semata-mata takdir? Apakah ini hanya ujian? Ataukah sebenarnya ada sesuatu yang jauh lebih dalam, yaitu azab Allah yang disegerakan di dunia? Azab, sahabat, tidak selalu berupa gempa bumi, banjir bandang, atau petir yang menyambar. Kadang bentuknya lebih halus namun menghancurkan, hati yang gelisah tanpa sebab, rezeki yang seret meski kerja keras, rumah tangga yang retak padahal awalnya harmonis, atau jiwa yang tak pernah merasa tenang. Semua itu bisa menjadi tanda bahwa Allah sedang menegur kita dengan cara yang tidak kita sadari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ada dua dosa yang disegerakan hukumannya di dunia, durhaka kepada orang tua dan berbuat zalim. Hadis riwayat Al-Hakim. Hadis ini mengingatkan kita bahwa ada dosa tertentu yang balasannya tidak menunggu akhirat. Allah langsung menurunkan akibatnya di dunia. Maka ketika hidup terasa berat, sahabat, jangan buru-buru menyalahkan takdir atau orang lain. Bisa jadi kita sendiri yang sedang menanggung akibat dari dosa yang kita lakukan tanpa sadar. Azab dunia sebenarnya adalah bentuk kasih sayang Allah. Ia bukan hukuman akhir, tapi peringatan. Allah ingin kita kembali sebelum terlambat. Sebelum pintu taubat tertutup. Maka penting bagi kita untuk jujur pada diri sendiri. Apakah ada dosa yang membuat keberkahan hidup kita dicabut? Di sepanjang perjalanan ini, kita akan membongkar 7 perbuatan yang mengundang azab dunia secara langsung. Perbuatan yang sering dianggap sepele, tapi sesungguhnya membuat hidup kita semakin sulit. Dengarkan dengan hati terbuka. Karena bisa jadi salah satunya sedang menjadi penghalang dalam hidup kita hari ini. Sahabat, dosa pertama yang paling cepat mendatangkan azab di dunia adalah durhaka kepada orang tua. Tidak ada pintu keberkahan yang lebih besar daripada doa mereka. Dan tidak ada murka Allah yang lebih dekat selain murka orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridho Allah bergantung pada ridho orang tua. Dan murka Allah bergantung pada murka orang tua. Durhaka bukan hanya soal memukul atau menghardik. Kadang cukup dengan mengangkat suara sedikit, menunjukkan wajah masam, atau melotot pada orang tua, sudah menjadi catatan dosa besar. Bahkan kata, saja Allah larang kita ucapkan kepada mereka, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Isra ayat 23. Banyak orang mengira hidupnya susah karena kurang doa, kurang usaha, atau kurang strategi. Padahal akar masalahnya adalah karena ia melukai hati orang tua. Ibnul Jauzi rahimahullah pernah berkata, jika ada dosa yang paling cepat menumbuhkan kehinaan dan mematikan cahaya hati, maka itu adalah durhaka kepada kedua orang tua. Bayangkan, orang tua adalah manusia yang mendoakan kita sejak kecil. Doa mereka menjadi benteng yang menjaga kita dari mara bahaya. Namun saat kita melukai mereka, doa itu berhenti. Pintu langit yang dulu terbuka kini tertutup. Maka jangan heran jika hidup terasa gelap. Durhaka bisa hadir dalam bentuk yang tak disadari. Lupa menyapa ibu yang menunggu di dapur. Sibuk membalas chat orang lain tapi lupa menanyakan kabar ayah. Bahkan ketika orang tua berbuat salah, kita tetap tidak boleh membentak atau mencela. Renungkanlah. Kapan terakhir kali engkau mencium tangan mereka dengan tulus? Kapan terakhir kali engkau mendoakan mereka lebih dari dirimu sendiri? Ataukah engkau terlalu sibuk mengejar dunia hingga lupa bahwa kunci keberkahan justru ada pada doa orang tua?
Sahabat, jika hari ini hidupmu terasa gelap, usahamu gagal, doamu tertolak, maka mungkin sudah saatnya engkau kembali. Sujud di hadapan ibumu, genggam tangannya, dan katakan, "Maafkan aku, Bu. Aku ingin Allah ridho kepadaku, dan itu hanya bisa terjadi jika engkau ridho kepadaku." Durhaka kepada orang tua bukan hanya mengundang azab di akhirat, tapi juga di dunia. Maka jangan pernah remehkan sekecil apapun bentuknya. Ingat, keberkahan rezeki, ketenangan hati, dan kesuksesan hidup semuanya berawal dari ridho mereka. Sahabat, dosa kedua yang paling cepat mendatangkan azab di dunia adalah zalim kepada sesama manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Takutlah kalian kepada dua orang yang terzalimi, karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Zalim bukan hanya tentang merampas harta orang lain atau menindas dengan kekerasan. Zalim bisa sekecil meremehkan hak orang lain, menunda gaji pekerja, meminjam uang tanpa niat membayar, atau bahkan menyakiti hati dengan ucapan tajam. Allah berjanji akan membela orang yang dizalimi, meski ia seorang kafir sekalipun. Seringkali kita melihat orang yang tampak sukses, namun tiba-tiba jatuh begitu cepat. Usahanya ditutup, asetnya disita, keluarganya porak-poranda. Boleh jadi itu akibat doa orang-orang yang pernah ia zalimi. Doa yang dilontarkan dengan air mata dan kesakitan, yang langsung menembus langit tanpa penghalang. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, "Kezaliman adalah sebab utama runtuhnya keberkahan hidup. Tidak ada istana yang hancur, tidak ada kekuasaan yang runtuh, kecuali karena kezaliman." Renungkanlah, sahabat, mungkin kita merasa tidak pernah menzalimi orang. Tapi coba ingat, adakah pegawai yang kita biarkan gajinya terlambat? Adakah orang miskin yang kita cueki padahal kita mampu menolongnya? Adakah pasangan hidup yang kita sakiti dengan kata-kata kasar? Semua itu adalah bentuk kezaliman. Zalim tidak harus berupa perbuatan besar. Bahkan menahan hak orang lain, sekecil apapun, adalah zalim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menahan hak orang lain, maka ia akan berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat dalam keadaan hina." Hadis riwayat Ahmad. Namun ingat, sahabat, azab kezaliman tidak menunggu akhirat. Allah seringkali memperlihatkannya langsung di dunia. Orang yang zalim akan merasakan hatinya gelisah, usahanya seret, atau keluarganya hancur. Hidupnya tidak tenang meski kaya raya. Itu adalah peringatan agar ia segera bertaubat dan mengembalikan hak orang lain. Maka sebelum terlambat, mari kita renungkan, adakah hak orang lain yang masih kita tahan? Adakah luka yang kita sebabkan dan belum kita obati? Jika ada, segeralah meminta maaf, kembalikan hak mereka, dan perbanyak istighfar. Karena Allah Maha Adil, dan keadilannya akan datang, cepat atau lambat. Sahabat, dosa ketiga yang sering dianggap sepele namun mendatangkan azab di dunia adalah memutus silaturahmi. Padahal, silaturahmi adalah salah satu pintu terbesar rezeki dan umur panjang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun kenyataannya, banyak orang meremehkan hal ini. Gara-gara warisan, dua saudara kandung saling bermusuhan. Gara-gara salah paham kecil, tetangga tak lagi saling menyapa. Gara-gara gengsi, seseorang enggan berkunjung ke kerabat yang sederhana. Semua itu termasuk memutus silaturahmi, dan dampaknya bukan main-main. Orang yang memutus silaturahmi akan merasakan keberkahannya dicabut. Hidup terasa sempit, rezeki seret, doa-doa sulit dikabulkan. Bahkan ada hadis yang menyebutkan bahwa amal seorang pemutus silaturahmi tidak akan diterima hingga ia memperbaiki hubungannya kembali. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ar-Ra'd ayat 25 sedih.
Dan orang-orang yang memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan, serta berbuat kerusakan di bumi, bagi mereka laknat, dan bagi mereka tempat yang buruk. Perhatikan betapa seriusnya dosa ini. Allah bukan hanya murka, tapi juga melaknat orang yang memutus silaturahmi. Laknat berarti dijauhkan dari rahmat-Nya. Bagaimana mungkin hidup bisa bahagia jika rahmat Allah menjauh? Sahabat, jangan tunggu besok untuk memperbaiki hubungan. Jika ada saudara yang kita musuhi, teleponlah sekarang juga. Jika ada tetangga yang lama tidak disapa, ketuklah pintunya. Jika ada kerabat yang menunggu kabar, kirimkan pesan singkat. Jangan biarkan permusuhan kecil merampas keberkahan besar dalam hidup. Ingatlah, silaturahmi bukan hanya soal berkunjung secara fisik. Di zaman modern, mengirim pesan, menanyakan kabar, atau sekadar menyapa juga sudah termasuk. Yang penting, jangan sampai ada kebencian yang memutus ikatan keluarga. Sahabat, jika hari ini engkau merasa rezekimu sempit, mungkin bukan karena kerja kerasmu kurang, tapi karena hubunganmu dengan keluarga tidak baik. Segeralah sambungkan silaturahmi. Karena siapa tahu, doa seorang saudaramu yang bahagia melihatmu datang adalah jalan dibukanya pintu rezekimu. Sahabat, dosa keempat yang mendatangkan azab di dunia adalah durhaka kepada orang tua. Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik kepada Allah kecuali menyakiti hati kedua orang tua. Bahkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridho Allah bergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah bergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Durhaka tidak selalu berupa kekerasan atau menelantarkan. Kadang, sekadar membentak dengan kata kasar, meremehkan nasihat mereka, atau merasa gengsi saat orang tua berbicara pun sudah termasuk durhaka. Betapa banyak anak yang merasa lebih pintar, lebih kaya, lalu lupa berbakti. Padahal, orang tua tidak pernah lelah merawat sejak kecil, mengorbankan waktu, tenaga, dan bahkan kebahagiaannya demi anaknya. Allah menyebut dalam Al-Quran, Al-Isra, ayat 23 sedih. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan, "Ah," dan janganlah engkau membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Ayat ini mengajarkan bahwa sekecil apapun ucapan kasar bisa membuat Allah murka. Maka tidak heran bila ada anak yang kehidupannya sempit, rumah tangganya tidak harmonis, atau rezekinya seret. Boleh jadi karena hatinya sering membuat orang tua menangis. Kisah nyata sering kita dengar. Ada seorang anak yang sangat sukses di kota, tapi ketika orang tuanya sakit, ia jarang menjenguk. Akhirnya, usahanya bangkrut satu persatu. Setelah ia sadar dan pulang meminta maaf, kehidupannya kembali pelan-pelan membaik. Inilah bukti ridho orang tua adalah kunci hidup bahagia. Durhaka tidak hanya berakibat di dunia, tapi juga di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut bahwa ada 3 doa yang pasti dikabulkan. Salah satunya adalah doa orang tua terhadap anaknya. Bayangkan jika doa itu adalah doa buruk akibat sakit hati. Bagaimana nasib seorang anak? Sahabat, mari kita renungkan. Apakah kita sudah benar-benar berbakti? Sudahkah kita menelpon mereka setiap hari, mendoakan mereka setiap malam, dan memenuhi kebutuhannya? Jika belum, masih ada waktu untuk memperbaiki. Jangan tunggu mereka tiada, karena doa terbaik orang tua hanya bisa kita dapatkan selagi mereka hidup. Sahabat, dosa kelima yang mendatangkan azab di dunia adalah menyebarkan fitnah dan kebohongan. Fitnah dalam Islam bukan sekadar gosip, melainkan berita bohong yang merusak kehormatan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fitnah itu tidur, Allah melaknat orang yang membangunkannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bahaya fitnah begitu besar. Ia bisa memecah belah keluarga, menghancurkan persahabatan, merusak reputasi,
bahkan menjatuhkan sebuah bangsa. Satu kata yang terucap tanpa kebenaran bisa menyalakan api kebencian yang sulit dipadamkan. Di zaman modern, fitnah semakin berbahaya karena tersebar begitu cepat melalui media sosial. Satu unggahan hoaks bisa dibaca ribuan orang dalam hitungan menit. Celakanya, banyak orang yang ikut menyebarkan tanpa tabayun, tanpa memeriksa kebenarannya. Padahal Allah telah mengingatkan dalam Al-Quran, Al-Hujurat ayat 6 sedih. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah kebenarannya agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Fitnah bukan hanya membuat azab di akhirat, tapi juga di dunia. Lihatlah, orang yang terbiasa menyebarkan hoaks sering kehilangan kepercayaan. Ia dijauhi teman, dipandang rendah masyarakat, bahkan bisa berurusan dengan hukum. Lebih dari itu, hatinya akan gersang, penuh kebencian, dan tidak pernah merasa tenang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati 2 kuburan, lalu bersabda, kedua penghuni kubur ini sedang disiksa. Yang satu disiksa karena tidak bersuci dari kencingnya, dan yang satu lagi karena suka menyebarkan fitnah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa fitnah adalah dosa yang sangat berat. Jika dikubur saja sudah disiksa, bagaimana kelak di hari kiamat? Sahabat, berhati-hatilah dengan lisan dan jari kita. Jangan mudah menulis, membagikan, atau mengomentari sesuatu sebelum yakin kebenarannya. Karena setiap kata akan dipertanggungjawabkan. Gunakan lisan untuk kebaikan. Gunakan media sosial untuk menyebarkan ilmu, bukan kebohongan. Ingatlah, setiap kali kita menahan diri dari menyebarkan fitnah, itu adalah bentuk perlindungan bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri dari azab Allah. Sahabat, itulah tadi 5 dosa besar yang bisa mendatangkan azab Allah di dunia sebelum di akhirat. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran, menjauhi segala larangannya, dan selalu istiqomah di jalan kebaikan. Jika menurut Anda video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe agar makin banyak saudara kita yang mendapat pencerahan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.